Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat speakers dan juga rekan-rekan kita dimanapun berada. Bersama saya Ferdiano Putranda. Kali ini saya mau sharing nih terkait materi tradisi Amaliyah NU. Oke, sebelum teman-teman melihat video saya, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan materi Makesta terkait tradisi Amaliyah NU. Oke, sebelumnya nih teman-teman, sudah pada tahu nggak apa aja tradisi Amaliyah yang ada di Nahdlatul Ulama? Kali ini memang saya bahas, saya mengambil silabus dari materi Makesta agar teman-teman yang belum Makesta atau belum terlalu paham terkait tradisi Amaliyah yang di NU bisa melihat atau memutar ulang video saya ini. Oke, ngomongin soal tradisi Amaliyah NU, yakni tradisi keagamaan semacam yasinan, tahlilan, kendurinan, kemudian megengan. Nah, itu adalah ciri khas dari NU. Kemudian tradisi yang berkembang di masyarakat adalah karakter Islam Nusantara, yakni karakter dan juga praktek yang dilakukan umat Islam khususnya di Nusantara. Ini tentunya menjadi salah satu ciri khas dari setiap desa ataupun yang ada di masyarakat. Masyarakat contohnya yakni misalnya setiap Kamis mengadakan tradisi yasinan. Tradisi yasinan ini dihadiri oleh siapa saja, mereka yang membaca tulisan Arab atau tidak tetap menghadiri upacara yasinan. Ada yang belum mungkin mereka bisa membaca Latinnya dulu. Salah atau benar bacaan mereka tidak dipersoalkan, tetapi lama-kelamaan mereka akan hafal seiring waktu. Warisan-warisan Wali Songo seperti itu sampai kini memang masih dilakukan, mengingat praktek-praktek keagamaan masyarakat Islam Nusantara masih dipegang teguh dan juga masih dilaksanakan hingga sekarang. Oke, ini yang pertama, tradisi Amaliyah NU ada tawasul, artinya perantara. Kalau kita sanggup menghadap langsung, kita perlu seseorang sebagai perantara. Sama halnya kalau kita tidak langsung bertemu dengan presiden katakanlah atau bupati, kita harus melewati ajudannya dulu, menterinya terlebih dahulu. Kita tidak bisa langsung ke menteri, tetapi ya ini lewat ajudannya. Kemudian kita bisa langsung ketemu presiden. Sama halnya kalau kita tidak bisa langsung bertemu dengan kiainya, harus melewati anaknya atau santrinya atau santrinya dulu. Sama, kita tidak bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bisa melewati perantara, yakni kekasihnya terlebih dahulu, seperti Kanjeng Nabi, para syuhada dan juga orang-orang soleh ataupun orang-orang mukmin. Tradisi orang NU dalam tawasul kental sekali, terutama di kalangan bawah. Tidak lain karena mereka merasa golongan rendahan atau orang awam, akar rumput, sehingga jadi jelas ada faham yang memperbolehkan tawasul. Otomatis mereka setuju karena di Indonesia tidak ada Nabi Allah, para pejuang Islam atau para syuhada, tetapi yang ada para solihin atau wali Allah. Maka yang mereka kunjungi tentu para wali Allah seperti Wali Songo, kan? Mereka tidak menginginkan jika kita jumpa makam-makam wali Allah senantiasa penuh dengan peziarah. Mereka memohon kepada Allah dengan cara bertawasul kepada wali Allah. Mereka tahu tak akan mungkin memohon kepada seorang wali atas semua hajat dan kepentingannya. Sayangnya hanya karena 1-2 orang kebablasan, akhirnya golongan lain mudah memberi kecap orang NU telah melakukan tindakan musyrik. Nah, jadi tidak beberapa orang kan kalau tahlilan musyrik, kemudian apalagi banjirian musyrik. Nah, ini mereka belum tahu ya teman-teman, karena ini merupakan ajaran wali Allah seperti Wali Songo, mengingat mereka juga mencantumkan atau memasukkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, jadi seperti itu, ini perlu dipahami betul, kan? Selanjutnya ada tahlil. Nah, ini sering
kita lakukan ya kan, khususnya bagi orang yang meninggal kalau di Indonesia kan. Tahlil berasal dari kata halallah atau yuhalilu atau tahlilan, artinya membaca kalimat la ilaha illallah. Di masyarakat sendiri, khususnya di masyarakat NU, berkembang pemahaman bahwa setiap pertemuan yang di dalamnya baca kalimat itu secara bersama-sama disebut majelis tahlil. Majelis tahlil ini di Indonesia sangat variatif, teman-teman. Bisa diselenggarakan di kapan saja, ya di rumah maupun di masjid, musola, ataupun ruangan yang luas, ataupun di mana saja, bisa pagi, siang, dan juga malam. Acara ini diselenggarakan khusus tahlil, meski banyak juga acara tahlil dikembalikan pada acara inti yang lainnya, seperti setelah dibaan kemudian disusul tahlil, atau setelah tahlil bisa dibaan kemudian yasinan, dan juga acara-acara seperti khitanan dan lain sebagainya. Nah, waktu yang digunakan untuk tahlil biasanya sekitar 15-20 menit. Bisa diperpanjang dengan cara membaca kalimat la ilallah dengan 100, 200, atau 700 kali, atau diperpendek hanya 3 kali atau 21 kali. Semua ini disesuaikan kebutuhan dan waktu atau estimasi yang ditentukan. Semua rangkaian kalimat yang ada dalam tahlil diambil dari ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi, jika keliru pemahaman, sebagian orang menganggap tahlil ini buatan kiai atau ulama yang menyusun kalimat-kalimat buku tahlil. Dulunya memang seorang ulama, tetapi kalimat demi kalimat yang disusun ini tak lepas dari anjuran Rasulullah dan juga Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah tradisi amalia ziarah kubur. Bagi teman-teman nih yang biasanya mau hari raya, biasanya kan ziarah dulu ke makam, entah itu nenek, kakek, ataupun bapak ibu yang sudah almarhum. Ini sudah menjadi pemandangan yang umum tentunya di kalangan santri NU, mengingat setidak Kamis biasanya kalau saudara saya yang ibunya sudah meninggal, ya kan, beliau setiap Kamis sore atau Jumat pagi ini membiasakan diri untuk ziarah ke kubur. Kalau mereka yang di kalangan pesantren, tentunya makam kiai atau keluarga kiai yang dikunjunginya. Ini makamnya bertepatan di rumah keluarga besar dari khususnya keluarga pesantren. Itu yang dikerjakan ini sangat tergantung pada santri. Bagi yang pada lingkungannya ini kirim doa terlebih dahulu, mungkin setelah sholat jamaah biasanya juga langsung ziarah kubur, itu ada seperti itu, tapi tidak semua. Kemudian tidak ada batasan yang mengikat kapan waktu ziarah ini dilakukan. Kemudian mendoakan untuk diri sendiri, kemudian para kiai, bapak ibu yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Nah, tradisi lain yakni menabur bunga di atas makam. Sering kita melihat bahwasanya selesai pemakaman atau ziarah kubur, setelah berdoa, yang terakhir adalah menaburkan bunga di atasnya atau di atas makam. Tidak sedikit orang menaburkan di pusaran ataupun sekedar berdoa, tapi lebih banyaknya biasanya ini mereka sering menabur. Kemudian sebenarnya ini tidak harus bunga ya teman-teman, bisa juga pelepah atau ranting-ranting kurma, ini bisa juga sebagai salah satu kita menghormati beliau-beliau yang sudah meninggal. Hal ini senafas dengan ayat Al-Quran, yakni yusabbihu ilahi ma fi as-samawati wal ardh. Semua makhluk atau termasuk hewan dan tumbuhan yang bertasbih kepada Allah. Dan terkait dengan tabur bunga tadi, diimbau penaburnya memilih bunga-bunga yang masih segar agar tidak memberi manfaat buruk atau bau yang menyengat bagi mayit ataupun orang-orang yang ada di sekitar. Sebab bunga-bunga tadi yakni bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekilas seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sedikit pemahaman saya ambil, memang sumbernya memang tidak hanya dari buku Aswaja ataupun silabus yang ada, karena biasanya materi tradisi amalia ini memang disampaikan oleh tokoh-tokoh NU langsung. Nah, seperti itu teman-teman.
Oke, selanjutnya peringatan 7 hari atau 40 hari orang meninggal. Sudah jadi tradisi orang Jawa ya, kalau ada keluarga yang sudah meninggal, malam harinya ada tamu-tamu yang bersilaturahmi, entah itu tahlilan dan juga istighosahan, baik tetangga dekat maupun jauh. Mereka juga ikut berbelasungkawa atas segala yang barusan almarhum atau keluarga yang ditinggalkan. Teristimewa bagi orang-orang NU. Di samping bersiap menerima tamu, sanak keluarga dan juga kerabat pada hari pertama, kedua, sampai hari ketujuh, ini biasanya mengadakan tahlilan dan juga doa bersama yang diberikan oleh almarhumah. Soal ada makanan atau tidak bukanlah yang terpenting, namun kemanfaatan ketemuan mendoakan bersama-sama almarhum. Biasanya ini membacakan tahlil ataupun istighosah, kemudian ditambahkan dengan yasin, teman-teman. Entah itu 1 sampai 7 harinya, entah itu 1 hari meninggal sampai 40 harinya dibacakan yasin. Ini tergantung dari masing-masing keluarga. Kalau saya dulu, kalau istri dari Mbah Kiai saya meninggal, jadi setiap malamnya habis sholat isya itu selalu mengadakan yasinan dan juga tahlilan. Nah, entah itu sekedar santrinya 3 orang, 2 orang, ini selama 40 hari. Tapi umumnya biasanya ini hanya 7 hari. Ini sekilas pemahaman saja ya. Selanjutnya doa kunut. Nah, ini sering diperbincangkan nih. Kalau orang nggak pakai kunut ini dia atau apa gitu. Sebenarnya ini kunut sendiri adalah kan hukumnya kan sunnah muakkad kan. Kalau dilakukan tidak berdosa, kalau dilakukan kita mendapatkan pahala. Nah, di NU sendiri doa kunut ini sebagai rukun yang tidak bisa dipisahkan dari sholat subuh karena menimbang beberapa hadis Nabi dan juga pandangan ulama seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Asghar. Dalam kitab tersebut menyebutkan bahwa kunut salat subuh disunahkan berdasarkan hadis sahih dari Anas bahwa Rasulullah SAW selalu kunut sampai beliau meninggal. Ini diambil dari hadis riwayat Hakim Abu Abdullah dalam kitab Arba'in. Ia mengatakan hadis itu sahih. Membaca doa kunut pun tidak menjadi wajib bagi umat Islam yang menjalankan ibadah sholat subuh. Imam Nawawi menganggap bahwa doa kunut bukanlah diwajibkan secara mutlak, melainkan hukum adalah sunnah muakkad. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi hukum kunut ini adalah sunnah muakkad. Nah, kemudian sholat tarawih dan juga sholat tarawih 20 rakaat. Nah, biasanya teman-teman yang sholat tarawih biasanya kan 20 rakaat dan juga 3 sholat witir ya kan dalam sholat tarawih sendiri. Mengenal jumlah rakaat sholat tarawih, para ulama memang membedakan pendapat. Di Indonesia, umat muslim umumnya mengerjakan sholat tarawih dengan 8 atau 20 rakaat. Selain itu, umat muslim di Indonesia biasa melaksanakan sholat witir 3 rakaat setelah mengerjakan sholat tarawih. Masing-masing pendapat mengenai jumlah rakaat sholat tarawih didasari dalil yang kuat, sehingga umat muslim dipersilakan memilih sesuai dengan keyakinannya. Khusus untuk sholat tarawih dengan 20 rakaat dan kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan 3 rakaat sholat witir. Nah, jadi di NU ini memang dianjurkan atau di umumnya yakni sholat tarawih 20 rakaat dan 3 sholat witir. Nah, azan 2 kali dalam sholat Jumat. Nah, jadi teman-teman, ini cerita ya dari sejarah azan 2 kali dalam sholat Jumat. Mayoritas kaum muslimin di Indonesia melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan seruan azan 2 kali. Praktek ini mengacu pada inisiatif Khalifah ketiga, yakni Sayyidina Utsman bin Affan, tanpa ada sanggahan dari para sahabat lainnya, sehingga disimpulkan telah terjadi ijma' sahabat. Diriwayatkan dari As-Sa'ib dan Yazid, anak saudara perempuan Amir, ia berkata, Rasulullah SAW dahulu tidak memiliki selain satu muadzin di dalam semua sholat, baik sholat Jumat maupun lainnya, yang bertugas azan dan iqamah. Ia berkata, Bilal dahulu azan apabila Rasulullah duduk di atas mimbar pada hari Jumat dan iqamah apabila beliau turun.
Dan dia juga melakukan seperti itu untuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an sehingga zaman Utsman, sampai zaman Utsman ya. Dan juga diriwayatkan dari As-Sa'id bin Yazid, ia berkata, azan pada hari Jumat awalnya dahulu ialah apabila imam telah duduk di atas mimbar pada masa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Namun ketika Utsman radhiyallahu an menjadi khalifah dan orang-orang bertambah banyak, beliau menambahkan azan ketika di Az-Zawruq atau sempat di pasar Madinah. Sehingga dari riwayat tersebut yakni dapat kita simpulkan memang pada zaman Nabi Muhammad ini memang tidak ada azan 2 kali, ya kan, dalam sholat Jumat. Kemudian Abu Bakar dan Umar adalah salah satu pencetus dari azan ini, teman-teman. Pada zaman Utsman, karena umat Islam yang bertambah banyak yang memang dan juga tempatnya tinggalnya kejauhan, sehingga beliau khawatir adzan yang pertama tidak terdengar dan juga tidak tahu beberapa masyarakat yang ada di sana, maka dibutuhkanlah satu azan lagi untuk memberitahu masuknya sholat Jumat yang akan dilaksanakan. Nah, jadi ini adalah upaya untuk memperjelas atau mengingatkan 2 kali bahwasanya sholat Jumat pada saat itu dicanangkan atau diadakan, sehingga mereka orang-orang di sana tahu. Seperti itu, teman-teman. Oke teman-teman, itu ya sekilas video saya terkait Amalia NU. Mungkin ini menjadi evaluasi ya buat saya terkait materi ini. Ini memang saya ambil untuk mereview terkait kejelasan, atau mungkin teman-teman yang tidak jelas mengikuti Makesta bisa mengambil PowerPoint saya ini atau mengulang video penjelasan saya terkait materi Amalia NU. Biasanya materi Amalia NU ini dibawakan oleh tokoh NU setempat ataupun kiai-kiai yang ada di kecamatan-kecamatan atau di kabupaten yang ada di wilayah atau local wisdom teman-teman sekalian. Oke teman-teman, sedikit materi saya terkait Amalia ini. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video saya ini. Oke teman-teman, sekian dari saya. Saya Ferdiano Putranda dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.